Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Nada Mufida ingin membahas pendapat saya untuk memenuhi ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk mahasiswa di perguruan tinggi? Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat penting karena membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta isu-isu sosial dan politik. Beberapa alasan utama mengapa mahasiswa perlu mempelajari kewarganegaraan meliputi: satu, pemahaman sistem pemerintahan. Mahasiswa dapat memahami bagaimana pemerintahan bekerja, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dua, partisipasi demokratis mendorong mahasiswa untuk aktif dalam politik seperti menggunakan hak pilih dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan. Tiga, hak asasi manusia memahami dan mendukung hak-hak dasar manusia serta berkontribusi dalam menegakkan keadilan sosial. Keempat, kesadaran sosial dan politik mahasiswa lebih peka terhadap isu-isu global seperti ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan hak-hak minoritas. Yang kelima, ada kemampuan berpikir kritis, membantu mahasiswa menganalisis berbagai perspektif dan membuat keputusan yang bijaksana. Keenam, tanggung jawab sosial, meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembayaran pajak. Tujuh, persiapan karir, memperkuat keterampilan berbicara di depan umum, berargumentasi, dan bekerja dalam kelompok. Delapan, kesadaran multikultural, mendorong sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan nilai-nilai sosial. Kesembilan, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, membantu mahasiswa menjadi individu yang aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dan terakhir, ke-10, pemahaman peran global, mengajarkan mahasiswa tentang peran mereka dalam isu-isu internasional seperti perdagangan dan diplomasi. Ilmu pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai aspek, baik di lingkungan sekolah, keluarga, kerja, maupun masyarakat. Berikut beberapa cara penerapan. Nah, sekolah, pertama, menghargai pendapat perbedaan pendapat. Mahasiswa diajarkan untuk saling mendengarkan dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelas. Kedua, toleransi dan saling menghormati, menerima perbedaan budaya, agama, dan latar belakang teman-temannya. Ketiga, berani berpendapat, mendorong mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pernyataan dengan percaya diri. Keempat, partisipasi dalam organisasi sekolah, seperti siswa dapat aktif dalam organisasi seperti OSIS, debat, atau kegiatan sosial sebagai bentuk latihan demokrasi. Di lingkungan keluarga, komunikasi yang terbuka. Anggota keluarga saling berbicara dengan jujur dan menghargai pendapat satu sama lain. Kedua, pembagian tugas secara adil. Setiap anggota keluarga berkontribusi dalam pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kemampuan mereka. Ketiga, saling menghormati hak dan kewajibannya. Anak-anak memahami kewajiban mereka seperti belajar, membantu di rumah, serta hak mereka seperti mendapatkan kasih sayang dan pendidikan. Di lingkungan masyarakat, pertama, gotong royong dan kerjasama aktif dalam kegiatan sosial seperti bersih-bersih lingkungannya dan membantu tetangganya. Kedua, ada berpartisipasi dalam pemilihan umum, menggunakan hak pilih dalam pemilihan pemimpin di daerah atau nasional. Ketiga, menaati aturan yang berlaku seperti menaati rambu lalu lintas, membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Selanjutnya, dalam dunia digital dan media sosial. Pertama, berbicara dengan sopan dan bertanggung jawab, menghindari ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang benar. Kedua, menghargai
perbedaan pendapat, tidak memaksa pendapat kepada orang lain, tetapi berdiskusi dengan sehat. Ketiga, menyaring informasi sebelum membagikan, tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu atau hoax. Di lingkungan kerja, penyelesaian konflik secara demokrasi. Jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui dialog dan kompromi, bukan dengan konfrontasi atau pemaksaan kehendak. Kedua, peningkatan kompetensi dan pengembangan diri. Setiap karyawan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas. Menjaga keterbukaan dalam sistem kerja dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja masing-masing. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara yang terjadi di Indonesia beserta kemungkinan solusi. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman. 1. Gerakan separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka yang ingin memisahkan diri dari NKRI. 2. Radikalisme dan terorisme seperti gerakan ekstrim yang ingin menggantikan Pancasila dan dengan ideologi lain. 3. Pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk solusinya, 1. Menguatkan pendidikan Pancasila di sekolah dan masyarakat, meningkatkan wawasan kebangsaan melalui media dan pendidikan. 3. Menjalankan program deradikalisme untuk mencegah penyebaran radikalisme. Yang terakhir, mengoptimalkan peran TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara dalam menjaga stabilitas ideologi bangsa. Ancaman di bidang politik. Contoh. 1. Korupsi yang merusak sistem pemerintahan dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 2. Politik uang dalam pemilu yang menghambat demokrasi sehat. 3. Konflik kepentingan antar partai politik yang menghambat pembangunan. 4. Penyebaran hoaks dan propaganda politik yang dapat memecah belah masyarakat. Solusinya memperketat regulasi dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan korupsi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. 3. Meningkatkan literasi politik masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih pemimpin. 4. Menguatkan peran lembaga hukum dalam menindak tegas pelanggaran politik. Ancaman di bidang ekonomi. 1. Ketergantungan pada impor, terutama bahan pangan dan energi. 2. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. 3. Kesenjangan ekonomi serta daerah maju. Kesenjangan ekonomi antara daerah maju dan daerah tertinggal. 4. Investasi asing yang berpotensi menguasai aset strategis nasional. Untuk solusinya, 1. Mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan UMKM. 2. Meningkatkan program pelatihan kerja dan wirausaha untuk mengurangi pengangguran. 3. Mendorong pemerataan pembangunan melalui kebijakan ekonomi berbasis daerah. 4. Memperketat regulasi investasi asing agar tetap berpihak pada kepentingan nasional. Ancaman di bidang sosial budaya. 1. Lunturnya nilai-nilai budaya lokal akibat pengaruh budaya asing. 2. Konflik sosial dan intoleransi berbasis agama, suku, atau ras. 3. Penyebaran hoaks dan ajaran kebencian yang memperkeruh hubungan sosial. Untuk solusinya, menggalakkan pendidikan multikultural dan toleransi di sekolah dan masyarakat. 2. Meningkatkan kegiatan budaya dan kearifan lokal sebagai identitas bangsa. 3. Penguatan regulasi untuk mengawasi konten negatif di media sosial. 4. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan agama dalam menjaga kerukunan nasional. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman. 1.
terorisme dan radikalisme yang mengancam stabilitas negara. Dua, peredaran narkoba yang melemahkan generasi muda. Tiga, kejahatan cyber seperti perentas data dan penyebaran berita palsu atau hoax. Empat, pelanggaran batas wilayah oleh negara lain seperti konflik di Laut Natuna. Solusinya penguasaan Densus 88 dan BNPT dalam memberantas terorisme. Dua, pengetatan pengawasan di perbatasan untuk mencegah penyeludupan narkoba. Ketiga, meningkatkan keamanan cyber melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Empat, penguatan militer dan diplomasi internasional untuk menjaga kedaulatan negara. Baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.